Shalom. Shalom. Selamat pagi. Gimana kabar anak Tuhan? Sukacita, semangat, luar biasa. Haleluya. Puji Tuhan, anak-anakku yang terkasih, pada pagi hari ini kita diberikan kesempatan untuk beribadah kepada Tuhan Yesus. Anak-anak yang di rumah, siapkan diri kalian ya untuk beribadah kepada Tuhan Yesus. Dan pagi ini kami ajak anak-anak semuanya bisa bergabung bersama Bapak Ibu Guru yang ada di sini. Bersama Bu Yuni, Bu Lis, Pak Dita. Kita semuanya akan memuji memuliakan nama Tuhan. Tapi terlebih dahulu anak-anakku yang di rumah, kita akan serahkan dulu ke dalam tangan kuasa Tuhan Yesus dengan berdoa. Ayo anak-anak kita semuanya berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur, Engkau begitu baik kepada kami ya Tuhan. Pada pagi ini kami menyerahkan ibadah kami ke dalam tangan-Mu yang penuh dengan kuasa. Kiranya Engkau memberkati ibadah kami, melayakkan ibadah kami di hadapan Engkau ya Tuhan. Terlebih Tuhan Yesus, ampuni kami Tuhan atas segala dosa serta kesalahan kami yang kami lakukan yang tidak benar di hadapan-Mu. Tuhan Yesus, kami berdoa untuk anak-anak-Mu, kiranya Engkau memberkati mereka Tuhan yang saat ini sedang mengikuti ibadah bersama kami. Berkati mereka ya Tuhan, Engkau yang senantiasa memberikan hikmat pengetahuan kepada anak-anak-Mu ini. Engkau juga memberikan kesehatan yang terbaik untuk mereka. Biarlah mereka penuh sukacita menerima berkat firman yang daripada-Mu. Tuhan, kami juga menyerahkan Tuhan ibadah kami awal hingga akhir hanya ke dalam tangan-Mu yang penuh dengan kuasa. Tuhan Yesus, kami berdoa ya Bapa untuk anak-anak-Mu. Jikalau saat ini ada yang mengalami sakit, kiranya Tuhan memberikan kesembuhan. Ada yang mengalami susah, Tuhan berikan penghiburan. Ada yang mengalami lemah imannya, Tuhan berikan kekuatan. Sehingga anak-anak-Mu ini Tuhan senantiasa mempunyai kekuatan iman yang kuat di dalam mengikuti Engkau. Jadikan anak-anak-Mu ini taat dan setia kepada-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Kuserahkan seru doa kami hanya ke dalam tangan-Mu yang penuh dengan kuasa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, anak-anakku yang ada di rumah, kami ajak semuanya untuk bangkit berdiri ya. Kita akan memuji memuliakan nama Tuhan dengan pujian Di Dalam Dunia Ada Dua Jalan. Sempit, Tuhan berkati. Cari apa di dalam dunia? Cari apa di dalam dunia? Cari dunia tentu binasa. Cari Yesus yang penuh cinta. Cari apa di dalam dunia? Cari apa di dalam dunia? Sempit, mana kau pilih? Yang lebar api, jiwamu mati. Tapi yang
sempit, Tuhan berkati. Di dalam dunia ada dua jalan, lebar dan sempit, mana kau pilih? Yang lebar api, jiwamu mati, tapi yang sempit, Tuhan berkati. Cari apa di dalam dunia? Cari apa di dalam dunia? Cari dunia tentu binasa. Cari Yesus yang penuh cinta. Cari apa di dalam dunia? Cari apa di dalam dunia? Cari dunia tentu binasa. Cari Yesus yang penuh cinta. Cari dunia tentu binasa. Cari Yesus yang penuh cinta. Anak-anak yang di rumah yang dikasihi Tuhan, masih semangat ya anak-anakku untuk Semangat. memuji nama Tuhan. Semangat ya Bu? Iya, semangat Iya, ya. semangat. Sebelum kita lanjutkan memuji nama Tuhan, terlebih dahulu kita mau sapa-sapa dulu ya Bu Yuni. Boleh, Bulis? Iya, dari anak kelas kecil dulu. Iya. Ya, yo. Halo semuanya anak kelas kecil. Halo kelas kecil. Kelas tengah, halo. Kelas besar juga, halo semuanya. ya. Tentu Iya. semua anak-anak yang di rumah diberkati sama siapa Bu Yuni? Tuhan Yesus. Ya, kita masih semangat untuk memuji nama Tuhan. Dan kita mau memuji nama Tuhan lagi dengan pujian Ada Satu Sobatku. Kita pujikan bersama-sama. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus. Siapa? Namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus. Namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus. Katakan siapa? Namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus. Namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Anak-anakku yang terkasih,
Tiba saatnya kita mau mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya kami ajak anak-anak untuk memuji memuliakan Tuhan kembali dengan pujian Kusiapkan Hatiku Tuhan. hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tiada berduga. Dahulu, sekarang, selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan menolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan, firman-Mu Tuhan tiada berubah. Dahulu, sekarang, selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan menolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Firman Tuhan pada pagi ini akan disampaikan oleh Bu Restiani. Halo anak Tuhan yang di rumah, semuanya apa kabarnya? Pasti diberkati Tuhan pada pagi hari ini. Saat ini Bu Rus datang menjumpai kalian yang ada di rumah dan mau menyampaikan firman Tuhan pada pagi hari ini. Namun sebelumnya, mari anak-anak kita datang pada Tuhan dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena pada pagi hari ini kami bisa melakukan ibadah ya Tuhan. Dan pada kesempatan ini kami mau belajar akan firman-Mu. Berkati anak-anak-Mu yang di rumah
kiranya Tuhan bukakan pintu hati mereka untuk menerima sabda-Mu. Dan juga kami yang di sini Tuhan berkati, Tuhan perlengkapi sehingga apa yang saya sampaikan biarlah seturut dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, ampuni dosa dan kekurangan kami. Haleluya, amin. Anak Tuhan yang di rumah, mari kita buka Alkitab kita di dalam Injil Markus pasal 10 ayat 46 sampai 52. Mari kita buka bersama-sama. Burus akan bacakan dari sini, saya ulangi. Markus 10 ayat 46 sampai 52. Yesus menyembuhkan Bartimius. Lalu tibalah Yesus dan murid-muridnya di Yeriko. Dan ketika Yesus keluar dari Yeriko bersama-sama dengan murid-muridnya dan orang banyak yang berbondong-bondong, ada seorang pengemis yang buta bernama Bartimius, anak Timius, duduk di pinggir jalan. Ketika didengarnya bahwa itu adalah Yesus orang Nazaret, mulailah ia berseru, "Yesus, anak Daud, kasihanilah aku." Banyak orang menegurnya supaya ia diam, namun semakin keras ia berseru, "Anak Daud, kasihanilah aku." Lalu Yesus berhenti dan berkata, "Panggillah dia." Mereka memanggil orang buta itu dan berkata kepadanya, "Kuatkan hatimu, berdirilah, ia memanggil engkau." Lalu ia menagalkan jubahnya, ia segera berdiri dan pergi mendapatkan Yesus. Tanya Yesus kepadanya, "Apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu?" Jawab orang buta itu, "Rabuni, supaya aku dapat melihat." Lalu kata Yesus kepadanya, "Pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Pada saat itu juga melihatlah ia, lalu ia mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Amin. Anak Tuhan yang di rumah, mari anak-anak mau saya ajak semuanya ya, tutup mata sejenak anak-anak. Coba dalam hitungan kelima nanti anak-anak buka matanya ya. Ayo, Bu Ros hitung dari sini, mari kita pejamkan mata. 1, 2, 3, 4, 5. Buka matanya. Nah, anak-anak, bagaimana rasanya ketika kita tadi memejamkan mata? Apa yang kita rasakan tadi? Siapa yang menjawab? Ayo, tunjukkan jarinya. Bagaimana? Ya, gelap. Gelap. Suasananya gelap. Nah, itulah anak-anak yang dialami oleh Bartimius. Ya, Bartimius mengalami suasana yang gelap. Karena apa? Dia mengalami kebutaan. Dia tidak bisa melihat. Dia tidak bisa melihat segala ciptaan Tuhan yang sangat indah. Tidak bisa melihat burung-burung di udara. Tidak bisa melihat pohon-pohon yang hijau, bunga-bunga yang berwarna-warni, langit yang biru, laut yang begitu luas, sawah yang membentang. Bahkan Bartimius ini tidak bisa melihat kedua orang tuanya. Kita bisa bayangkan betapa sedih hati Bartimius anak-anak. Ya, sedih sekali. Dia setiap hari berada di pinggir jalan di kota Yeriko. Untuk apa? Untuk menerima belas kasihan orang. Karena sebagai orang dewasa, dia perlu untuk mencukupi kebutuhan hidupnya. Maka yang dia lakukan setiap hari adalah meminta-minta. Inilah Bartimius. Di dalam hatinya, dia rindu untuk bisa melihat anak-anak. Dan dia mendengar selama dia berada di pinggir jalan meminta-minta itu, banyak orang berkata bahwa ada seorang yang bernama Yesus yang sanggup menyembuhkan segala macam penyakit. Nah, ini
Banyak orang yang berbicara bahwa Yesus itu sanggup menyembuhkan, mati bisa bangkit, yang lumpuh bisa berdiri, yang buta bisa melihat. Dalam hati Bartimeus rindu sekali ingin ketemu sama Yesus. Dia sudah membayangkan, kalau aku ketemu Yesus, pasti aku bisa seperti mereka gitu. Nah, ini. Dan benar, apa yang dia rindukan terjadi. Yesus lewat di jalan itu. Yesus lewat, Yesus lewat. Banyak orang berkata seperti itu. Akhirnya apa? Si Bartimeus melonjak kegirangan. Yesus, Yesus anak Daud, tolong aku, tolong aku. Seperti itu. Bartimeus berkata. Tapi orang banyak itu malah menyuruh Bartimeus diam. Diam. Berisik Bartimeus, diam kau. Gitu. Tapi apa? Semakin Bartimeus ini dilarang, Bartimeus semakin berteriak. Yesus anak Daud, tolong aku, tolong aku. Akhirnya Yesus menyuruh muridnya untuk membawa Bartimeus datang menghampirinya. Di sini Tuhan Yesus berkata, Bartimeus, apa yang aku harus lakukan untukmu Bartimeus? Jawab Bartimeus, Tuhan, aku ingin bisa melihat, aku ingin sembuh. Kata Tuhan Yesus, imanmu menyelamatkan engkau. Dan Tuhan Yesus menjamah mata Bartimeus ini. Seketika itu juga keajaiban Tuhan datang. Bartimeus melihat. Bartimeus bisa melihat anak-anak. Coba lihat gambarnya. Dia melompat kegirangan. Sekarang dia bisa melihat ciptaan Tuhan yang begitu ajaib. Bahkan dia bisa melihat Tuhan Yesus yang menyembuhkannya. Dia tidak hanya sekedar bayangan yang selama ini dalam pikirannya, tetapi dia bisa melihat wajah Yesus yang penuh dengan kasih. Dan seketika itu juga dia mengikuti Tuhan Yesus kemana Tuhan Yesus pergi. Anak Tuhan yang di rumah, dari firman ini kita diingatkan kembali, kita diajari untuk selalu mengingat akan kebesaran Tuhan, untuk selalu mengingat bahwa Tuhan Yesus adalah Allah yang sungguh luar biasa, Allah yang berkuasa, Allah yang sanggup melakukan sesuatu, dan Allah yang penuh dengan kasih dan mengasihi semua orang tanpa terkecuali. Juga mengasihi saya dan kalian semua yang ada di rumah. Dan anak-anak Tuhan, kita sudah diberikan dua mata Tuhan Yesus yang sempurna. Mari kita gunakan dua mata ini untuk menyaksikan kebenaran-kebenaran Tuhan dalam kehidupan kita. Untuk menyaksikan perkara-perkara yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita yang sungguh luar biasa. Dan kita boleh menceritakan semua perkara yang Tuhan lakukan dalam kehidupan kita untuk berbagi kepada saudara-saudara kita yang lain. Supaya hidup saudara kita diberkati. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu pada pagi hari ini. Meskipun sedikit, namun kami percaya bahwa firman-Mu tertanam dalam hati anak-anak kami, sehingga bisa menghasilkan buah-buah kebenaran-Mu dalam kehidupan kami semua. Bapa, sungguh kami bersyukur karena kami memiliki Allah yang penuh dengan kasih, Allah yang senantiasa mengasihi kami, Allah yang selalu ada buat kami, dan Allah yang tidak pernah memandang rendah kami, namun Tuhan senantiasa meninggikan kami semuanya. Terima kasih Tuhan Yesus akan kasih setia-Mu. Dan kami mau menyerahkan kehidupan kami hanya dalam tangan kuasa Tuhan. Tuhan yang senantiasa memberkati dan memelihara. Ampuni segala dosa dan pelanggaran kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Luar biasa firman Tuhan pada pagi ini yang disampaikan oleh Ibu Rostiani. Kiranya firman Tuhan menjadi rema di hati anak-anak semua, dan anak-anak semua diberkati oleh karena kebenaran firman Tuhan.
Anak-anakku yang terkasih, masih semangat untuk memuji nama Tuhan ya Bu Lis? Semangat Bu Yuni. Iya tentunya masih semangat. Kalian sudah mendengarkan firman-Nya. Sekarang Bu Yuni mau ajak kalian untuk memuji memuliakan nama Tuhan kembali dengan pujian Ada Orang Buta. Orang buta duduk minta-minta, tiap-tiap hari minta sedekah. Pada suatu hari Yesus melihatnya, orang buta itu disembuhkannya. Matanya jeli, matanya jeli, Yesus menyembuhkan karena kasih-Nya. Matanya jeli, matanya jeli, Yesus menyembuhkan karena kasih-Nya. Ada orang buta duduk minta-minta, tiap-tiap hari minta sedekah. Pada suatu hari Yesus melihatnya, orang buta itu disembuhkannya. Matanya jeli, matanya jeli, Yesus menyembuhkan karena kasih-Nya. Matanya jeli, matanya jeli, Yesus menyembuhkan karena kasih-Nya. Anak-anak di rumah, kita tiba saatnya di pagi hari ini kita mau akhiri ibadah di pagi hari ini. Tapi kita mau berdoa terlebih dahulu. Nanti setelah kita berdoa, kita pujikan Bapa terima kasih. Ayo anak-anakku, kita mau duduk yang rapi, lipat tanganmu, tutup matamu, kita berdoa sama Tuhan Yesus. Mari, boleh yang pimpin berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, di pagi hari ini kami mengucap syukur ya Tuhan Yesus, karena Engkau sudah memberkati ibadah kami dari awal, pertengahan, sampai akhir hari ini dalam keadaan yang penuh dengan sukacita. Tuhan Yesus, Engkau juga mau berkati kami yang ada di sini, juga anak-anak-Mu yang ada di rumah. Kiranya Engkau selalu memberi kepada kami semua kesehatan. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama-Mu doa kami di pagi hari ini kami serahkan di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.